Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan kita senantiasa menyertai Anda semua. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari Minggu ini kita dapat merenungkan bahwa sebagai orang beriman, kita diajak untuk selalu mengambil sikap untuk pertobatan. Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita semua. Tinggal bagaimana masing-masing kita merespon apa yang Allah berikan atau Allah minta dari kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga diajak untuk terus melakukan sikap tobat ini secara terus-menerus dari hari ke hari. Kita harus menyentuh hati kita, karena Tuhan selalu memberikan kita kesempatan. Dan jangan sampai kita lupa atau membiarkan kesempatan demi kesempatan yang diberikan Allah bagi hidup kita. Maka dalam pertobatan itu dituntut suatu komitmen untuk bertahan. Kita akan terus digodai oleh setan. Tapi bagaimana kita bertahan pada komitmen kita, pada pertobatan yang kita lakukan, agar mendatangkan berkat dan keselamatan bagi hidup kita masing-masing. Maka mari Bapak Ibu, masing-masing kita harus membangun sikap tobat yang sejati, agar kita mampu mencapai mutu hidup yang jauh lebih baik. Kita dapat memohon bantuan Roh Kudus agar berkenan hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Roh Kudus akan membimbing kita untuk membedakan mana tindakan yang baik dan mana yang harus kita tinggalkan. Dalam bacaan tadi, anak pertama mengatakan iya, tapi tidak pergi. Anak yang kedua mengatakan tidak mau, tapi dia pergi. Kita harus selalu mendengarkan perintah Bapa kita. Karena dia selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam kehidupan nyata, kadang kita seperti anak pertama. Kita boleh mendengarkan setiap hari firman Tuhan. Ada 10 perintah Allah. Kadang kita mengatakan, saya siap menjadi orang Katolik sejati. Tapi dalam kenyataannya, kadang kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Kadang kita mengabaikan perintah-perintahnya. Maka kita diingatkan hari ini.
Mari kita melakukan pertobatan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Pertobatan butuh pengorbanan, butuh komitmen. Maka Tuhan akan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari sikap hidup anak yang kedua, yang mengatakan tidak mau, tapi menyesal lalu pergi juga. Dibutuhkan sikap menyesal, kerendahan hati untuk menyadari bahwa kita sudah melakukan dosa, lalu kembali kepada keselamatan, yaitu Allah sendiri. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa Tuhan, bagi mereka semua yang kami janjikan doa, keluarga kami, sahabat kenalan kami, mereka-mereka yang meminta kami untuk mendoakan mereka. Engkau tahu siapa mereka. Semoga dalam setiap kesulitan Engkau membantu dan menolong mereka, agar mereka tidak mengalami keputusasaan. Berikanlah mereka rezeki yang secukupnya, kebahagiaan dalam hidup mereka masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.